Halo Gracia, Hai Bu. coba kenalkan dirimu sayang. Oke Bu, perkenalkan nama saya Gracia Federina Kristiana. Saya biasa dipanggil Gracia. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Mempawah Hulu dan sekarang sedang menempuh pendidikan di jenjang kelas 3. Oke, Gracia, tadi kamu sudah melakukan satu pekerjaan yang besar, yaitu mengikuti penyampaian materi MPLS di kelas-kelas siswa baru. Bagaimana pengalamannya pada saat masuk di kelas-kelas? Menurut saya pengalaman ini pertama sekali ya untuk saya menjelaskan sama adik-adik yang baru masuk nih. Ini tuh betul-betul pengalaman pertama saya dalam menjelaskan suatu materi kepada orang lain seperti itu. Namun saya sangat merasakan pengalaman yang luar biasa sekali dari kegiatan ini karena saya juga merasakan manfaatnya. Saya bisa melatih public speaking saya agar lebih baik dan saya juga bisa berinteraksi nih dengan adik-adik baru di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Saya merasakan kegiatan ini membuat saya merasa bisa lebih berkembang dan saya juga bersyukur karena saya bisa membagi wawasan serta ilmu yang saya ketahui kepada adik-adik yang lain. Oke, kemudian kalau misalnya bagaimana respon adik-adikmu tentang materi yang tadi kamu sampaikan? Untuk respon sih secara pribadi mungkin saya tidak tahu, tapi ketika saya menjelaskan tadi saya sangat melihat respon yang antusiasme dari adik-adik. Terutama saya sangat khususnya sangat berterima kasih dan juga senang karena atas respon hebat-hebat yang dari adik-adik itu begitu antusias. Lalu bagaimana caranya kamu bisa berbicara dengan lancar di depan adik-adikmu? Itu apa triknya atau tipsnya? Oke, untuk trik dan tips pastinya untuk public speaking ini sangat banyak ya teman-teman ya. Oke, kalau dari tips saya ini juga sebenarnya tips yang saya dengar dari orang lain nih. Yang pertama, ketika melihat lawan bicara, pastikan kamu jangan bertatapan langsung dengan matanya. Tapi ketika public speaking, tentu sangat penting bagi kita untuk berinteraksi atau bertatap mata. Namun, jika kalian masih pemula, pastikan saja melihat dahi atau mungkin melihat ke arah lain, namun tetap berkontak mata pada wajah para audiens. Kemudian tips dan trik lainnya sangat penting nih untuk kita untuk menguasai perbendaharaan kata kosakata kita agar ketika mungkin kita zonk atau bingung nih mau ngomong apa, kita tetap bisa improvisasi dengan kata-kata yang sudah kita ketahui. Kemudian penting juga untuk kita ketika menjelaskan sama orang lain, para audiens, lebih baik untuk kita itu bisa menguasai materi, kita menambah wawasan kita mengenai materi yang akan kita sampaikan. Hal tersebut juga akan sangat membantu kita dalam improvisasi agar tidak terjadi zonk dalam berbicara. Kemudian yang paling penting dalam berbicara tentunya adalah kepercayaan diri. Namun kepercayaan diri mungkin agak sulit dibangun, tapi ia akan terus terbangun ketika kamu sudah terbiasa. Jadi pastikan ketika berbicara di depan tidak hanya 1-2 kali tetapi harus berkali-kali. Walaupun banyak mungkin di pertama kali ada kesalahan atau bingung, tidak apa-apa, semua butuh proses. Karena itulah sangat penting untuk kita menguasai public speaking dengan suatu proses, bukan hanya kata-kata tapi harus dipraktekkan langsung agar kita bisa terbiasa dan bisa lancar. Baik, oke, keren. Kemudian kalau misalnya kalau boleh Ibu Leni tahu, seberapa besar peranan kalau orang itu harus menguasai bahasa dalam berbicara? Oke, seperti yang sudah kita semua ketahui ya teman-teman, kalau bahasa atau berkomunikasi itu kan selalu kita lakukan di tiap-tiap hari. Tentunya sebagai alat komunikasi kita dengan lawan bicara kita itu juga sangat penting. Karena itulah sangat penting juga bagi kita murid untuk bisa berkomunikasi dengan kosakata yang benar ketika berbicara dengan teman, guru ataupun yang lainnya. Pentingnya apa? Sebagai murid atau sebagai manusia tentunya kita juga harus bisa nih menyeleksi kata-kata yang bijak, kata-kata yang bisa kita utarakan agar lawan bicara kita merasa nyaman serta mereka tidak terganggu dengan apa yang akan kita maksud. Dengan kata-kata yang baik serta kosakata yang baik pula, lawan bicara kita bisa menghindari kesalahpahaman dari lawan bicara kita begitu. Oke, kemudian yang berikutnya Gracia, apakah penting etika berbicara pada saat kita menyampaikan atau
etika berbicara itu penting tidak pada saat kita berkomunikasi? Untuk etika tentunya sangat penting. Etika itu bukan hanya sikap kita kepada orang lain, tetapi sikap serta etika juga bisa dilihat dari perkataan kita. Karena itu perkataan adalah hal pertama yang muncul ketika kita menjumpai orang lain, betul bukan? Karena itulah dalam perkataan betapa pentingnya etika adalah agar lawan bicara, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, agar lawan bicara kita dapat merasa nyaman, dapat merasa betah berbicara dengan kita, sehingga komunikasi yang lancar dan tidak terputus dapat terjalin dengan baik. Karena itulah etika adalah satu hal yang paling penting harus kita utamakan ketika berbicara dengan orang lain, terutama mungkin orangnya orang-orang penting atau orang yang lebih tua dari kita. Etika berbicara akan sangat diperhatikan karena itu akan menunjukkan impression kita kepada orang lain. Kesan kita akan dilihat dari orang lain melalui etika-etika kita saat berbicara. Baik, lalu kamu sebagai wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Mempawah Hulu, bagaimana cara untuk mengajak lingkungan sekolahmu, khususnya teman-temanmu, adik-adik kelasmu, atau teman bermainmu, teman kelasmu, untuk berani berbicara di depan? Oke, untuk berbicara di depan pastinya mungkin sulit ya, karena memang ini kan memerlukan kepercayaan diri. Namun saya tidak berhenti-hentinya mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk bisa mempelajari public speaking. Tidak perlu langsung di lapangan, tidak perlu langsung di hal-hal di acara-acara besar, tidak perlu. Pastikan dulu kalian untuk berlatih di depan kelas kalian, mungkin saat presentasi pelajaran atau saat guru-guru bertanya. Pastikan kalian memiliki keberanian untuk maju. Itu tuh bebas ya teman-teman sebenarnya. Ketika mungkin yang paling penting dalam berbicara itu adalah kalian bisa menyeleksi kata-kata dan kosakata kalian, terutama wawasan kalian juga sangat penting. Karena itulah mari teman-teman, agar bisa tercipta di lingkungan sekolah yang baik serta bisa terjalin komunikasi yang lancar, betapa pentingnya untuk teman-teman serta adik-adik semua mempelajari cara berbicara yang benar saat di depan. Kemudian berbicara di depan atau public speaking juga hal-hal yang sangat penting, karena bukan hanya dipakai saat di sekolah saja. Public speaking akan selalu digunakan apalagi ketika kalian sudah beranjak di dunia kerja. Karena itulah mari kita mulai mempelajari public speaking dari hal terkecil, contohnya presentasi di depan kelas. Kemudian kalian bisa ke tahap yang lebih besar, mungkin misalnya berdoa di depan teman-teman semua, berdoa di satu angkatan, atau bahkan kalian bisa berlatih di depan semua warga SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Baik, terima kasih Gracia. Semoga tetap menjadi role model untuk SMA Negeri 1 Mempawah Hulu. Oke, terima kasih. Penting bagi kita ketika menegur teman yang memiliki perbuatan yang tidak benar seperti itu, bisa tegur dengan cara yang baik namun tetap tegas. Tegas dalam artian tetap dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan baik, tapi dengan memiliki nada yang ditinggikan, seperti itu adik-adik. Oke, jadi itu mungkin adalah salah satu ya cara untuk kita menjaga lingkungan sekolah. Tapi mungkin kakak penasaran nih, selain kita menegur, selain kita menjaga, kakak mau tanya, apa sih sebenarnya cara yang paling tepat ketika menjaga lingkungan sekolah itu? Cara-cara kalian menjaga fasilitas kalian itu bagaimana sih? Apakah dengan menendang kursi? Apakah dengan kenapa setuju? Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ayo, kenapa? Karena tadi sudah saya sebutkan kenapa. Kita dimana kita mungkin seharian sampai Jumat ini bakal ditempati nih. Jadi kenapa sih adik-adik itu penting? Mungkin di sini ada yang berani nih yang menyampaikan argumennya. Kenapa kita nih sebagai siswa, sebagai murid penting untuk menjaga lingkungan kita? Apakah ada yang mau berani nih kasih argumen kenapa penting? Oke, ada yang berani? Cewek cowok tidak apa-apa. Atau mau ditunjuk? Ayo temannya bantu dong, bantu dong. Silakan lempar ini ke teman Aulia.
Raka, silakan Raka. Di tengah sini Raka. Oke Raka, apa kalimat dari makan? Misalnya saya sedang makan, itu kan kalimat tuh. Nah, bikin kalimat lain tuh dari kata makan. Ya. Tapi harus dari kata makan, bikin kalimatnya dari kata makan. Ayo Raka, apa Raka? Tidak jawab, tidak ulang. Raka, apa Raka? Kalimat dari makan. Tadi kan contohnya aku sedang makan. Nah, kalimat lain itu apa? Ayo Raka. Saya lagi makan sapi. Makan mie, oke boleh. Terima kasih Raka. Oke, selanjutnya ke murid selanjutnya di sebelah sini kayaknya belum. Yang di belakang sini belum. Yang paling sini, yang paling ujung, silakan. Dan Iya kan, silakan kenalkan diri. perkenalkan, nama saya Kasih lempar kertasnya ke temannya. Belum kasih. Oke, kasih apa kata yang terpikir dari kasih? Apa kata-katanya? Dan lempar, silakan. Dengan siapa? Pangkut. Pangkut.